Shalom, selamat malam jemaat sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah online. Kali ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa malam yang biasanya setiap Rabu kita lakukan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengambil waktu teduh sebelum kita masuk ibadah ini. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 yang sedang mendunia, kita tiap-tiap orang percaya dipanggil untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena di tengah-tengah segala kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita membutuhkan Tuhan untuk boleh tetap memberi kita kekuatan agar iman percaya kita tidak goyah. Karena iblis bisa memakai setiap kesempatan dan masalah untuk membuat iman kita lemah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita jadikan kesempatan setiap kali ibadah online boleh kita ikuti. Kita boleh merasakan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita boleh merasakan lawatan Tuhan hadir. Tidak hanya di rumah kita masing-masing, tetapi di dalam hati tiap-tiap kita. Mari saya ajak kita membuka ibadah ini dengan memujikan KPPK 242, Yesus Tuhan Gembalaku. Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Bait yang kedua. Tuhan Yesuslah sobatku yang menuntun jalanku. Meski ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, oh dengarlah doa. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan pribadi yang kami yakin percaya mendengar seru doa setiap kami.
Kami menghampiri tata kekudusan-Mu saat ini Tuhan. Karena merasalah kami akan kebutuhan kami yang mendasar akan Engkau. Siapakah kami ini Tuhan yang boleh menjalani kehidupan tanpa penyertaan Tuhan? Kami menyadari bahwa kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami bersama-sama melakukan ibadah online untuk ibadah doa malam Rabu ini Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk tiap-tiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online dari rumah tiap-tiap kami. Agar Tuhan kami boleh bersama-sama datang menghadap Engkau. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Kami boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Ketika kami menaikkan doa-doa kami. Ketika kami membaca firman Tuhan, ketika kami menaikkan pujian-pujian kami, Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan untuk kami yang saat ini duduk bersama untuk ibadah online. Biar Allah berbicara kepada tiap-tiap kami, karena Engkau sungguh tahu apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasan Tuhan saja yang akan merapi dan berikan kekuatan pertolongan agar supaya Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan boleh dapat diterima dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya Engkaulah pribadi yang patut kami tinggikan dan muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita pujikan lagu tadi, bait yang ketiga, Ku mau taat kepadamu, Yesus Tuhan Gembalaku. Beri diri untuk taat pada Tuhan. Jemaat sekalian, saya ajak kita membuka surat Galatia pasal yang ke-6. Kita membaca satu ayat saja, yaitu Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagian ayat firman Tuhan yang kita baca ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Galatia adalah sebuah jemaat yang merupakan perintisan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi Paulus mengetahui bahwa dia perlu untuk memberikan dan mengirim surat gembalaan dia kepada jemaat di Galatia. Karena ada tantangan yang dihadapi oleh jemaat Galatia dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang di antara jemaat dan juga berbagai keadaan yang dapat menggoyahkan iman jemaat Tuhan yang dirintis oleh Rasul Paulus. Karena Galatia sebagai kota yang ramai dan pertemuan berbagai budaya yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ayat yang kita baca merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Bahwa di dalam kondisi itu, ketika jemaat Tuhan hidup di tengah-tengah berbagai macam latar belakang orang yang ada, maka mereka perlu untuk menjadi saksi Kristus. Mereka perlu untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah orang-orang yang ada pada saat itu. Dan jemaat Galatia diminta oleh Rasul Paulus untuk memiliki kepekaan, mau menolong sesama agar mereka boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, bertolong-tolongan untuk menanggung beban satu dengan yang lain, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Di bagian lain kita tahu bahwa Rasul Paulus senantiasa mengingatkan jemaat-jemaat yang menjadi gembalaannya. Ketika kita ingat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanan dia selama ada di bumi, Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada para murid dan tentu juga kepada kita yang membaca firman-Nya pada saat ini, bahwa Tuhan Yesus ingin dunia mengetahui bahwa ada murid-murid Kristus, ada anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai pengikut Kristus, yang boleh menyinari dunia ini dengan perilaku-perilaku dan sikap mereka yang mau untuk menolong sesamanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita melihat bahwa dari belahan dunia manapun ada tangan-tangan yang terulur untuk saling menolong satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang terketuk pintu hati mereka untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Ada yang mengeluarkan uang mereka untuk membeli bahan makanan yang dibutuhkan mereka yang mungkin saat ini kelaparan. Ada yang mengeluarkan uangnya untuk memberi peralatan medis yang dibutuhkan oleh para tim medis. Dan juga mungkin ada beberapa orang yang mampu menyapa lewat konten-konten mereka di dunia sosial media yang memberikan kekuatan penghiburan, yang mengajak untuk bersatu hati menghadapi pandemi ini. Sudah dikasih oleh Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini panggilan yang harus dilakukan umat Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, jangan lupa bahwa kita semua adalah duta-duta Kristus. Mungkin kita bisa melakukan dari hal-hal kecil. Kita mungkin yang pertama-tama yang paling mudah adalah kita mendoakan dengan setia orang-orang yang saat ini berada di garda terdepan, yaitu tim medis di setiap bangsa yang ada, di setiap negara yang ada, teristimewa di negara kita. Kita mungkin bisa mendoakan para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita berdoa agar Tuhan memberikan mereka hikmat bijaksana untuk menanggulangi dan menghadapi situasi pandemi ini. Atau kita mungkin yang bisa berbagi penderitaan dengan sesama yang kita tahu membutuhkan pertolongan. Banyak hal yang dapat kita lakukan. Kita tidak hanya menunggu ketika kita memiliki uang yang banyak. Kita tidak menunggu ketika keadaan sudah lebih baik. Tetapi apa yang bisa kita lakukan, mari kita mengulurkan tangan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita sekalian bahwa di tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah musibah, kita bisa menjadikan kesempatan ini kita menjadi anugerah Tuhan, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan, saling menolong satu dengan yang lain. Mungkin orang tidak tahu perbuatan baik kita, tetapi Tuhan yang dari surga melihat bahwa kita telah memberikan pertolongan yang mampu kita lakukan. Amin. Mari bersama kita akan
masuk di dalam pokok-pokok doa. Kali ini kita akan mendoakan bersama untuk Badan Misi Web. Sebelum kita masuk dalam doa, kita pujikan pujian yang berkata, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan tetap terjadi tiap-tiap waktu. Ketika kami masih boleh bernafas dan masih bisa Tuhan perkenankan menghadap Engkau, maka sesungguhnya itu adalah suatu mujizat. Karena tak ada satupun manusia yang mampu untuk menambahkan umur kami sedetik pun di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau datang kepadamu saat ini di dalam doa-doa kami dengan satu keyakinan iman bersama bahwa kami berdoa kepada pribadi yang selalu mengerti, pribadi yang selalu peduli dengan kehidupan kami. Tuhan, mari Engkau datang di dalam tiap hati kami masing-masing. Engkau menilik hati setiap kami yang saat ini bergumul dengan persoalan hidup kami masing-masing. Kiranya ini menjadi kesempatan untuk kami menaikkan seru doa kami kepada Engkau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang pertama, saya ajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Di dalam setiap keadaan, firman Tuhan berkata, mari kita boleh terus selalu mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur di tengah-tengah segala keadaan sulit sekarang. Tuhan masih memelihara tiap-tiap kita. Tuhan masih memelihara keluarga kita. Tuhan masih memberi kita kecukupan untuk makan, minum, tempat tinggal untuk berteduh. Tuhan masih memberikan kita kehangatan di tengah keluarga. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kita alami sampai saat ini. Kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami datang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang terus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar menghitung berkat-berkat Tuhan tiap-tiap waktu. Meskipun secara mata jasmani mungkin bagi kami sulit untuk mengucap syukur karena keadaan dunia yang begitu menyulitkan akhir-akhir ini dengan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami dari rumah berdoa agar Tuhan kami tidak kehilangan sukacita kami untuk mengucap syukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami. Kehangatan keluarga masih boleh kami rasakan. Kami masih boleh berkumpul dengan keluarga kami. Kami masih boleh menyatakan kasih kami kepada suami, istri, orang tua, anak kami, kepada oma, opa, tante, om kami, siapapun kami Tuhan. Dan kami masih boleh makan, minum. Kami masih boleh ada tempat tinggal untuk berteduh. Kami masih boleh menikmati segala fasilitas yang boleh Tuhan anugerahkan. Kami boleh bertegur sapa dengan kawan kami lewat sosial media. Kami boleh mengetahui kabar masing-masing. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, baik di dalam doa-doa kami maupun mungkin di dalam sosial media kami masing-masing. Jadikan kami Tuhan pribadi yang boleh terus mengucap syukur di setiap kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan di dalam kesempatan yang sulit sekalipun. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini kami dipertemukan sebagai satu bagian dari Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami tidak bertemu secara fisik karena kami menjaga jarak sesuai himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tetapi kami bersyukur kami masih boleh bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat kami lewat ibadah online. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk WEG sebagai sebuah badan misi dunia dan juga ada perwakilan WEG di Indonesia. Badan misi ini melakukan begitu banyak kegiatan-kegiatan untuk penginjilan agar nama Tuhan boleh diwartakan di segala tempat di mana Injil boleh diperdengarkan. Kegiatan-kegiatan WEG yang terus dilakukan baik secara global maupun di Indonesia ini adalah berusaha menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tidak hanya di dalam perintisan gereja, tidak hanya di dalam pelayanan misi untuk pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga WEG bergerak di dalam bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat yang ada, di dalam pendidikan, di dalam kesehatan, baik di dalam bentuk sosial media ataupun mereka mengadakan atau membentuk buletin-buletin yang rutin mereka lakukan setiap 2 bulan sekali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan pakai WEG sebagai lembaga misi dunia, khususnya di Indonesia, untuk menjadikan kesempatan ini masa penuaian, ataupun Tuhan menjadikan kesempatan ini bagi WEG sebagai lembaga misi untuk menabur benih-benih firman Tuhan ke setiap penjuru di tengah-tengah muka bumi ini, secara khusus di Indonesia. Kita berdoa agar WEG boleh menjangkau setiap tempat yang Tuhan izinkan, yang memudahkan mungkin bisa dijangkau lewat sosial media, lewat jaringan internet yang sudah tersebar di setiap pelosok dunia ini. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang ada di dalam WEG sendiri, anak-anak Tuhan dengan segala talenta masing-masing, agar mereka boleh bekerja dengan penuh kesungguhan, melakukan semua yang terbaik, agar demi apa? Demi hormat dan kemuliaan Tuhan, agar nama Tuhan boleh diperdengarkan, boleh diterima, boleh dikenal oleh setiap jiwa yang datang untuk mengenal Tuhan, dan ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami di dalam sorga, kami mau mengucap syukur Tuhan karena ada satu lembaga misi dunia, yaitu WEG, yang juga berkegiatan di Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk WEG sebagai lembaga misi, di mana ya Tuhan Engkau jadikan lembaga ini dari mulanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kasih dan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada tiap-tiap jiwa yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami mau berdoa
untuk setiap program dari WEC, setiap kegiatan yang berusaha dilakukan oleh WEC untuk menjangkau begitu banyaknya atau sekian banyak jiwa yang mampu dibawa kepada Tuhan. Saat ini begitu banyak cara yang digunakan untuk boleh memperdengarkan tentang firman Tuhan kepada setiap telinga yang mau mendengar akan firman Tuhan, untuk menerima kebenaran daripada Kristus. Dan ada banyak jiwa yang haus akan kebenaran itu, haus untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh WEC, baik yang ada di dunia maupun secara khusus di Indonesia. Karena Tuhan, Engkau memberkati untuk tiap-tiap orang yang bergabung di dalam lembaga misi ini, agar mereka melakukan semua kegiatan ini dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, dengan tujuan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar ya Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai ini boleh menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan lewat setiap kegiatan yang mereka lakukan. Dan Tuhan, Engkau pakai lembaga WEC ini untuk menyatakan misi Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih tersesat, untuk membawa pulang jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, kami berdoa apapun bentuk kegiatan dan program WEC, baik itu di dalam penginjilan, di dalam perintisan gereja Tuhan, di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial kemasyarakatan yang lain, apapun itu Tuhan, di dalam sarana prasarana yang ada, baik itu secara digital ataupun yang dalam tatap muka langsung. Tuhan, mari Engkau pakai, ada kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan memberkati, agar semua Tuhan mendatangkan buah-buah kebenaran. Dan kami yakin dan percaya masa penuaian itu ada, di mana ada jiwa-jiwa yang boleh datang dibawa kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa menabur mungkin Tuhan ada kesulitan, ada tantangan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dari jiwa-jiwa yang terhilang, dari jiwa-jiwa yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat. Tetapi biarlah itu tidak menjadikan keinginan mereka dan pelayanan mereka kendor, tetapi justru tantangan ini mendatangkan suatu motivasi yang lebih menguatkan mereka untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk gereja Tuhan, istimewa gereja kita. Mari kita berdoa agar gereja Tuhan pakai untuk menjadi suara misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sesungguhnya di tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, gereja mampu untuk menyatakan suara misi Tuhan, untuk menjadi suatu alat Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan. Karena di tengah-tengah segala kesulitan ini, Tuhan bisa menjadikan gereja sebagai tubuh Kristus yang boleh hadir, menguatkan, saling memberikan penghiburan satu dengan yang lain, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang saat ini mungkin banyak yang mengeluh, banyak dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran akan bahaya dari pandemi ini. Mari kita berdoa untuk gereja kita, agar kesaksian tubuh Kristus boleh nyata disampaikan lewat gereja kita. Itu dimulai dari dalam diri tiap-tiap kita. Apakah kita mau menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan? Gereja yang bersaksi adalah gereja yang menyatakan kehidupan dan kebenaran Kristus di tengah-tengah realitas sehari-hari. Mari kita berdoa agar kesatuan hati dan kasih kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan gereja kita. Mungkin mulai dari keluarga kita masing-masing, tetangga kita. Terlebih kita berdoa untuk kuasa yang boleh dinyatakan lewat gereja kita di tengah-tengah kota Ambon ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami tetap rindu ya Tuhan bahwa gereja kami sebagai tubuh Kristus juga bersama-sama dengan gereja Tuhan dimanapun menjadi alat Tuhan untuk menyatakan suara misi Allah, menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagi gereja kami untuk menyatakan terang damai Kristus di tengah-tengah kota Ambon ini. Bapak, kami mau berdoa untuk tiap-tiap kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Biarlah kami memulai dari diri kami, bahwa kami mau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan
menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga kami, di tengah mungkin lingkungan tetangga kami, di tengah kota Ambon ini. Tuhan, kalau kami sendiri tidak mampu untuk menyatakan terang kasih Tuhan, maka mustahil gereja kami akan dapat menjadi gereja yang menyatakan kasih dan terang Tuhan di tengah-tengah kota Ambon. Tuhan, kami mau berdoa agar kiranya Tuhan mau pakai kesempatan ini bagi gereja kami, bagi kami masing-masing, untuk lebih menyatakan suara misi Allah, yaitu membawa berita keselamatan, berita tentang kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ini yang doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita berdoa untuk kita pribadi dan keluarga kita. Kita meyakini dan kita mengakui bahwa saat ini keadaan tidak mudah. Mungkin dari kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, ada yang masih harus mendampingi anak-anak kita belajar secara online di rumah. Tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, Bapak Ibu guru, kita harus belajar lagi bagaimana kita boleh memahami dan mengerti proses pembelajaran anak-anak kita. Mari kita berdoa, Tuhan beri kesabaran kepada kita. Tuhan beri kepada kita kasih yang tak putus-putusnya. Tuhan beri kepada kita hikmat bijaksana agar kita boleh mendampingi anak-anak kita belajar dengan pertolongan Tuhan. Atau mungkin di antara kita Bapak Ibu Saudara mengalami ada penurunan income secara ekonomi dengan terjadinya pandemi ini. Kita berdoa agar iman kita Tuhan buat belajar, agar terus berdoa percaya bahwa di dalam segala kesulitan ekonomi kita masih boleh terus berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyatakan kasih Tuhan dalam kesulitan ekonomi ini. Dan kita juga berdoa agar kita sebagai bagian dari keluarga-keluarga Allah, kita boleh menjalankan himbauan dari pemerintah, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dengan disiplin sebagai bagian daripada ketaatan kita. Dan kita boleh mendoakan pemerintah kita, para tim medis, aparat TNI, Polri, dan setiap pihak yang mengambil bagian untuk menghadapi dan menanggulangi pandemi ini. Mari kita berdoa agar kita sendiri mendapatkan berkat Tuhan, iman kita bertumbuh dan semakin dikuatkan lewat keadaan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, oma, opa, om, tante, siapapun dari keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, kalau mereka saat ini ada di tengah-tengah kami bersyukur. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap beri kami kesehatan. Kalau ada anak kami, ada orang tua kami, saudara kami yang mungkin tidak bersama kami dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan, saat ini kami mau berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau pulihkan, beri kembali kesehatan kepada mereka yang sedang sakit dan lemah tubuh ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, penting bagi kami untuk tetap menjaga kesehatan kami. Karena ketika kami sakit, maka kami akan dengan mudah untuk menghantar atau memberi atau menjangkitkan sakit ini juga kepada orang lain. Biarlah Tuhan dengan hikmat kami boleh tetap menjaga kesehatan kami. Kami tetap mau berdoa Tuhan, belas kasihan Engkau kiranya turun atas umat manusia, agar wabah ini, agar pandemi ini boleh berlalu. Keluarga kami yang saat ini mengalami berbagai keterbatasan dan kesulitan, biarlah Tuhan beri kami kesatuan hati untuk lebih peduli satu dengan yang lain. Kami orang tua yang harus mendampingi anak-anak kami belajar online. Tidak mudah bagi kami, di tengah kami juga mungkin harus bekerja. Tuhan berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang penuh dengan kasih, berikan kami hikmat dari Tuhan, agar kami boleh melakukan tanggung jawab kami sebagai orang tua dengan baik. Sambil kami menyadari dan mensyukuri bahwa ketika kami mengalami kesulitan menghadapi dan mengajar anak-anak kami juga boleh berdoa untuk guru-guru anak-anak kami yang mungkin saat ini hanya bisa menjumpai anak-anak lewat pembelajaran online. Tuhan, kami mau berdoa untuk pribadi kami masing-masing, agar iman kami boleh semakin dimurnikan, iman kami boleh semakin diteguhkan, iman kami boleh semakin bertumbuh ke arah Kristus, semakin kuat berakar di dalam Kristus,
agar segala kesulitan ini justru menjadikan kami pribadi yang tampil sebagai pemenang, bukan sebaliknya. Jangan ada di antara kami, anak-anak Tuhan, yang menjadi pribadi yang mengeluh, menjadi pribadi yang tidak mampu mengucap syukur, menjadi pribadi yang bukan menghitung berkat Tuhan, tetapi menghitung setiap masalah dan kesulitan. Tidak Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti itu. Biarlah Tuhan Kau pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun kami tidak bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama secara fisik, secara pertemuan langsung. Mungkin kami bisa menolong lewat doa-doa kami, lewat bantuan kami secara finansial untuk memberi pertolongan kepada yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan baik, semua baik yang Tuhan nyatakan. Ajar kami untuk selalu berkata, Tuhan baik, di setiap musim kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kita telah mengikuti bersama ibadah online. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian dan kita boleh meneruskan menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita. Amin.